Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ibu Vista. Hari ini kita akan melakukan bincang-bincang bersama para guru penggerak Kabupaten Maluku Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam dan bahagia, salam merdeka belajar. Bapak Ibu guru hebat serta sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dimanapun berada, kali ini kita ada pada sesi kedua Bincang Penggerak Lintas Pulau sebagai salah satu program Guru Penggerak Provinsi Maluku. Dan saat ini telah ada di tengah-tengah kita para guru penggerak. Yang pertama ada Bapak Adolf Jurgen Nuhuyanan SPI dari SMA Negeri 3 Maluku Tenggara, guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Maluku Tenggara, sekaligus beliau ini adalah Ketua Angkatan 4 Guru Penggerak Kabupaten Maluku Tenggara. Halo Pak Olo, apa kabar? Ibu Vista, kabar Ya, baik. luar biasa. Iya, terima kasih Pak. Siap. Oke, dan selanjutnya yang kedua ada Ibu Martina Wulandari, SPDGR. Sama juga beliau adalah guru dari SMA Negeri 3 Kabupaten Maluku Tenggara. Ibu Martina Wulandari ini merupakan guru penggerak Angkatan 1, namun pendidikannya tertunda sampai di Angkatan 4. Dan Ibu Martina Wulandari ini juga sekaligus sahabat teknologi tahun 2023. Halo Ibu Wulan. Selamat malam Ibu Vista. Oke, baik sekali Ibu Wulan. Malam ini tampak sumringah sekali wajahnya. Dan Ibu satu lagi yang sangat luar biasa juga. Ibu Sarah Meltina Laisila STH. Beliau adalah guru dari SMK Negeri 1 Maluku Tenggara dan beliau adalah guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Maluku Tenggara. Ibu bisa say hello dulu untuk semua sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku. Salam dan bahagia semuanya. Oke, terima kasih. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat, baik. Luar biasa. Baik. Luar biasa. Dari wajah-wajahnya, dari senyumannya ini saya yakin teman-teman guru penggerak hebat dalam kondisi yang sangat luar biasa baik. Nah, sahabat-sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku, untuk saat ini kita akan berbincang-bincang bersama guru-guru penggerak dengan tema Ambal Sinoli, yaitu akronim dari eksistensi penggerak dalam pembelajaran berbasis teknologi. Semoga sahabat-sahabat Balai Guru Penggerak dimanapun berada dapat terinspirasi dari praktek-praktek baik dari para guru penggerak. Oke, baik, saya akan mulai dari Ibu Wulan dulu nih. Ibu Wulan, bagaimana tanggapan Ibu Wulan terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi yang saat ini lumayan gencar nih dilakukan oleh para rekan-rekan pendidik, terutama yang ada di Provinsi Maluku. Silakan Ibu Wulan. Luar biasa ya, artinya saya merasa bahwa percepatan daripada pendidik dalam mewujudkan pendidikan yang lekat dengan teknologi itu naik. Artinya frekuensi daripada pendidik untuk menggunakan teknologi dalam pembelajaran itu cukup meningkat. Artinya bahwa percepatan itu mampu menjawab kebutuhan pendidikan saat ini. Nah, Ibu Vista, ini sepertinya juga dampak dari COVID-19 kemarin ya. Jadi pandemi itu juga berdampak kepada kemampuan para pendidik yang secara tidak langsung mereka harus berbenah diri keluar dari zona nyaman mereka dan mereka mulai mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan TIK. Salah satunya produk itu seperti ini. Pada forum virtual seperti ini, hampir seluruh pendidik sudah mampu mengimplementasikan pembelajaran, entah itu secara luring maupun daring, seperti itu. Dan itu sangat luar biasa sekali. Saya melihat itu sebagai satu gebrakan yang memang betul-betul diharapkan oleh pemerintah saat ini. Begitu. Oke, berarti menurut Ibu Wulan, percepatan pendidik dalam menggunakan teknologi itu merupakan salah satu dampak dari COVID-19. Jadi bisa dibilang bahwa COVID-19 ternyata juga memberikan imbas yang positif terkait dengan percepatan teknologi, khususnya di dalam bidang pendidikan.
Oke. Kalau menurut Pak Olof Pak Nuhuyanan sendiri bagaimana? Kalau tidak salah Pak Nuhuyanan ini basic-nya pendidikan di sarjana pertanian ya, Pak, ya? Sarjana perikanan, Bu. Sarjana perikanan, mohon maaf. Ya, Di sarjana perikanan namun memiliki kompetensi yang sangat luar biasa sekali di bidang TIK. Dan bahkan beliau saat ini mengampu untuk mata pelajaran TIK di sekolah. Nah, kira-kira menurut Bapak sendiri seperti apa? siap. Kasih banyak Ibu Avista. Yang pasti bahwa saya juga tidak berpikir satu waktu bisa mengajar di jenjang SMA karena memang basic saya adalah sarjana perikanan. Tapi yang pasti bahwa inilah saya di depan Ibu yang luar biasa di hari ini. Saya memang berpikir bahwa pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran itu sebenarnya memiliki manfaat yang banyak. Memang bukan pemicunya memang di COVID, gencar-gencarnya sampai dengan hari ini. Tapi sebenarnya pembelajaran TIK ini sudah berlangsung sebelum COVID pun sudah ada. Namun jadi persoalan adalah itu banyak sumber daya yang memang belum dikembangkan, ditambah juga dengan uh, mungkin pola mindset yang memang masih pola dengan pola pembelajaran yang seperti terangkan hanya istilahnya menerangkan hanya di kelas dengan buku dan catat. Nah, tapi ya bersyukurlah bahwa dengan adanya COVID ini mau dan tidak mau eranya berubah. Tapi yang pasti bahwa saya harus berkata demikian bahwa pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi ini dia punya banyak manfaat sekali. Artinya bahwa teknologi ini memungkinkan akses ke sumber pembelajaran dari mana saja. Dulu mungkin sumber belajarnya hanya satu guru. Tapi kalau hari ini kita lihat kalau guru tidak belajar, guru tidak menguasai teknologi, ini berarti menjadi persoalan yang paling fatal. Mengapa? Karena anak-anak murid kita, anak-anak murid yang memang ada di era digitalisasi yang memang teknologinya berkembang luar biasa. 4.0 sudah masuk ke 5.0 di mana robot bekerja dan mereka sudah menguasai begitu banyak hal anak-anak ini. Nah, namun yang berikut adalah ada interaktif di dalamnya dalam pemanfaatan teknologi ini. Artinya bahwa aplikasi-aplikasi yang tadi saya katakan, platform-platform e-learning yang memberikan pengalaman belajar yang interaktif dan menarik. Nah, seperti yang Ibu Wulan tadi katakan bahwa seandainya kalau guru tidak punya kemampuan atau guru tidak mau mengembangkan diri, ini yang jadi persoalan. Artinya juga bahwa ya, saya bersyukur bahwa uh, saya dipaksa untuk masuk ke area ini sehingga dalam proses pembelajaran yang nanti mungkin akan saya jelaskan nanti itu saya sudah mempergunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung pas istilahnya program pembelajaran ini sehingga siswa murid begitu antusias untuk menerima pembelajaran karena teknologi yang saya gunakan. Nah, demikian Ibu Avista. Terima kasih. Oke, luar biasa Pak. Tadi saya mengutip di catatan, ada kata saya dipaksa. Nah, saya dipaksa di sini akhirnya dari rasa terpaksa, akhirnya dipaksa untuk belajar seperti itu. Ya, perlu ada unsur kesengajaan. Gitu. Dipaksa, tapi ada unsur kesengajaan. Artinya bahwa bukan dipaksa karena hal-hal yang lain, tapi memang itu tuntutan. Mau dan tidak mau, saya dipaksa secara dari tekanan begitu banyak. Kalau saya tidak punya kemampuan, ini bagaimana? Yang terjadi dengan siswa yang saya ajarkan. Oleh sebab itu memang kata itu muncul. Dengan sengaja atau saya dipaksakan untuk dengan kondisi yang ada untuk harus bisa. Ya, pertemuan kemarin-kemarin saya dengan Ibu Wulan, saya bilang begini, saya cukup cemburu dengan Ibu Wulan di PMN itu. Kalau beliau bilang bahwa sudah masukkan aksi nyata, saya bilang saya harus lebih lagi nih. Sehat itu untuk apa? Untuk bisa mengembangkan diri. Mungkin pengalaman. Terima kasih. Oke, baik-baik. Berarti dipaksa dalam hal untuk pengembangan diri ke arah Pengembangan yang diri. lebih baik lagi, seperti Siap. itu. Siap. Oke, terima kasih Pak Nuhuyanan. Selanjutnya saya ke Ibu Sarah. Nah, bagaimana menurut Ibu Sarah terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi, apalagi basicnya Ibu Sarah juga kan guru agama Kristen ya kalau tidak salah. Nah, biasanya itu kan tantangan tersendiri nih untuk guru-guru agama dengan mengaplikasikan pembelajaran berbasis teknologi. Nah, menurut Ibu seperti apa? Ya, saya setuju bahwa teknologi ini biasanya identik dengan guru TIK atau guru-guru mata pelajaran nasional. Tapi sebenarnya teknologi ini bermanfaat bukan bagi guru-guru tertentu, tapi semua guru. Itu penting, karena itu sebuah keharusan. Kalau kita tidak melek teknologi, maka kita akan tertinggal.
Dan anak-anak kita kalau mau maju tidak bisa mengandalkan 1, 2 orang guru. Tapi kalau semua kita satu, semuanya bersinergi, berkolaborasi bersama-sama, pasti sekolah itu bisa maju. Yang saya lakukan di dalam pembelajaran saya di kelas, saya tidak mengambil semua teknologi, tapi saya menyesuaikan dengan kebutuhan mata pelajaran saya. Jadi sebentar nanti ketika kita dalam sisi berbagi, akan saya bagikan beberapa bagian yang sudah saya share, saya bagi, saya terapkan itu di 2 sekolah. Kebetulan saya mengajar di SMK Negeri 1 Maluku Tenggara dan di SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Jadi ya saya mempraktek itu kalau di SMA Negeri 2 saya pernah memegang 9 kelas dan di SMK 1 saya pegang hanya 3 kelas. Jadi bagi saya teknologi itu sangat-sangat membantu kita. Kalau kita guru tidak menggunakan teknologi dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, justru itu akan menyulitkan kita. Teknologi membantu mempersingkat waktu, membantu kita memudahkan sesuatu yang rumit menjadi sederhana, sehingga dalam pembelajaran kita akan lebih efisien dan akan mencapai tujuan pembelajaran dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik Ibu Sarah. Berarti TIK milik semua guru, bukan hanya milik guru TIK saja. Kemudian kalau untuk Ibu sendiri, penggunaan TIK ini menyesuaikan dengan kebutuhan dari mata pelajaran. Ya. Nah, luar biasa sekali. Sekarang ini saya penasaran, mulai dari siapa dulu ya? Mulai dari Ibu Wulan dulu. Kira-kira bagaimana mengaplikasikan pembelajaran berdiferensiasi yang dikolaborasikan dengan pemanfaatan teknologi yang sudah coba Ibu Wulan terapkan selama ini di dalam kelas? Oke, baik, luar biasa ya. Kalau awalnya tadi kita ditanya gimana sih seorang pendidik tertantang untuk menggunakan teknologi. Nah, kemudian sasaran yang kedua itu lebih kepada diferensiasi itu yang berdampak kepada peserta didik. Artinya teknologi itu mampu menjawab juga bukan hanya sebagai alat transformasi bagi guru kepada peserta didik, tetapi juga lebih menyasar kepada apa yang mereka minati. Nah, itu satu tantangan besar ini Ibu Vista. Di Oke, mana berarti ke apa yang Ya. mereka minati? ya, ke apa yang mereka minati. Nah, hal ini sejalan dengan pertanyaan tadi, gimana kita mewujudkan pembelajaran diferensiasi dengan mengimplementasikan teknologi. Boleh saya coba untuk menunjukkan beberapa praktik baik yang Oke, sudah pernah silakan. saya lakukan dalam pembelajaran diferensiasi yang menggunakan TIK ya. Oke, silakan Ibu. Ya, kita harus kerucutkan dulu bahwa dalam implementasi kurikulum Merdeka kita mengenal beberapa poin. Yang pertama adalah budaya positif, kompetensi sosial emosional, kemudian program yang berdampak kepada murid, kemudian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan coaching. Nah, beberapa ini yang mungkin kita harus kerucutkan bahwa di luar sana itu masih banyak beberapa pertanyaan sebetulnya implementasi kurikulum Merdeka itu nyasarnya itu kemana saja seperti itu. Namun kembali pada pertanyaan yang Ibu Vista tadi sampaikan lebih kepada pembelajaran diferensiasi itu sendiri. Nah, pembelajaran diferensiasi itu sendiri sepemahaman saya itu merupakan serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi pada kebutuhan murid melalui beberapa cara. Lihat dari kesiapan belajar murid, kemudian minat, dan juga profil belajar murid. Nah, dari situ saya boleh membagikan praktik baik dari yang saya alami. Dari situasi yang saya alami, itu peserta didik kurang tertarik untuk belajar. Nah, pasti dari kita itu secara tidak langsung kita merasakan itu. Hanya saja tidak semua pendidik memiliki refleks ataukah kepekaan ya. Tingkat kepekaannya mungkin berbeda-beda. Nah, dengan kita merasa melihat bahwa itu merupakan satu masalah, boleh kita jadikan sebagai tolak ukur untuk nantinya kita melakukan pendekatan perbaikan untuk bagaimana kita bisa mentransformasi pembelajaran dengan melihat kepada kebutuhan peserta didik. Kemudian
kemudian saya tertantang untuk mencari apa kira-kira yang menjadi penyebabnya. Di mana peserta didik itu kurang antusias meskipun saya sudah melakukan pembelajaran berbasis teknologi yang tadi saya sudah sampaikan. Ada banyak teknologi yang sudah kita terapkan dari pengalaman pribadi yang sudah saya gunakan teknologi, namun raga dengan jiwa peserta didik itu belum satu. Saya merasa bahwa mereka belum milik saya seutuhnya begitu dalam pembelajaran. Jadi saya seperti merasa bahwa peserta didik hanya berjalan satu arah saja seperti itu, dan saya melihat itu bahwa itu adalah sebuah masalah. Nah, kemudian saya mulai berpikir kalau kita hubungkan dengan di buku pendidikan guru penggerak itu ada ya, yang di modul yang pertama itu ada beberapa filosofi KHD itu yang salah duanya itu ada kodrat zaman dan juga kodrat bermain, dan kita tidak boleh tidak bisa tinggalkan kedua hal itu. Dan itu juga melirik ide sehingga saya kenapa enggak saya coba berangkat dari filosofi itu, kemudian saya menerapkan pembelajaran yang bisa memenuhi kebutuhan pada zaman mereka dan juga pada kodrat bermain mereka. Karena mereka itu pada dasarnya mereka suka bermain, begitu. Nah, langkah yang saya lakukan ialah saya melakukan asesmen diagnostik sebagai satu bentuk prasyarat sebelum saya menerapkan pembelajarannya, yaitu dengan mengidentifikasi kesiapan belajar. Kemudian saya menggunakan live worksheet. Nah, live worksheet itu cukup menarik karena kenapa? Dengan tutut yang ada di dalam mereka bisa menggunakan melihat jawabannya secara langsung, berinteraksi layaknya mereka berinteraksi dengan manusia di dalam, dan itu sangat menarik. Kemudian melakukan identifikasi terhadap minat. Nah, karena saya nantinya saya menerapkan pembelajarannya berbasis game, maka saya kepengen melihat kira-kira game mereka itu apa saja, seperti itu. Nah, nanti dari proses identifikasi ini kemudian saya membentuk pemetaan. Pemetaan itu yang dikelompokkan berdasarkan kesiapan belajar mereka dan juga berdasarkan minat mereka. Berarti dekat sekali dengan dunia anak ya Bu ya, kalau pembelajarannya menggunakan game ini? Iya, tepat sekali, karena kan masalahnya tadi kan minat. Karena Iya. antusias dari dalam diri peserta didik. Lagi-lagi saya menganggap itu sebagai satu masalah karena kenapa? Unsur intrinsik yang paling terbesar dimiliki oleh human atau manusia itu adalah selera. Entah itu bukan dari peserta didik saja, tapi juga guru. Ketika mereka memiliki selera, otomatis everything gonna be okay, begitu. Segala sesuatu akan berjalan dengan baik, begitu. Dan saya percaya itu, begitu. Nah, kalau kita amati di layar, saya kemudian menerapkan sistem seperti itu dengan live worksheet, melakukan pemetaan, dan saya menemukan, oh ternyata ada beberapa pemetaan yang boleh saya klasifikasikan di dalam proses pembelajaran. Nah, setelah itu saya mulai membentuk mereka dalam kelompok. Nah, di situ saya meminta mereka untuk membuat atau menelusuri bagaimana cara memainkan game. Nah, karena materinya itu terkait procedure atau prosedur kalau di dalam bahasa Indonesia, yaitu mereka membuat tahapan-tahapan bagaimana cara mengoperasikan, bagaimana cara memainkan seperti itu. Nah, mereka mulai menyusun, memainkan. Kalau di kehidupan yang mereka biasa lakukan itu hal biasa. Oh ya, habis cara mengoperasikan misalnya Minecraft dari mulai misalnya step A ke step B itu gampang. Tapi mereka bagaimana menyadurnya atau menuliskannya dalam bentuk teks. Tantangan. Text procedure. Jadi mereka menggunakan itu, kemudian mereka menyusunnya dalam bentuk test procedure, dan itu menggunakan bahasa Inggris. Itu tertantang dan mereka luar biasa. Dari kesenangan mereka, akhirnya mereka mampu seperti itu. Nah, terlihat dan akhirnya mereka mampu menghasilkan juga portofolio digital. Jadi mereka membuat step-stepnya dari masing-masing kelompok, mereka mempresentasikan dan
dampaknya, impact-nya kepada kelompok-kelompok lain, mereka akhirnya juga mengerti, oh ternyata kalau memainkan game yang sana, yang lain, yang bukan Minecraft itu seperti itu. Nah, akhirnya itu juga jadi pemahaman yang baru kepada mereka. Saya mencoba untuk masuk kepada dunia mereka, mencoba untuk ya saya mengesampingkan sebetulnya saya tidak suka dengan game ya, misalnya seperti itu. Tapi karena mereka suka, jadi secara otomatis yang seperti yang tadi Pak Olof sampaikan, bisa dipaksa, tapi akhirnya sudah mulai terbiasa dan saya sekarang sudah mulai memiliki banyak referensi terkait apa sih yang sebetulnya mereka sukai dan saya terus gali dari minat mereka untuk bisa mewujudkan pembelajaran dengan menggunakan TIK, namun juga itu melihat dari kesenangan mereka. Mungkin itu saja Ibu Bisa yang boleh saya bagikan. Oke, baik-baik. Berarti berawal dari sebuah kepincangan karena Ibu melihat bahwa jiwa dan raga mereka belum menyatu ketika proses pembelajaran. Makanya hal ini bisa ditemukan, praktek ini dilakukan bagaimana melihat minat mereka yang menyukai game dan sebagainya, dan minat ini digunakan untuk diaplikasikan, ya, padahal materi utamanya teks prosedur ya Ibu ya? Betul. Nah, materi utamanya teks prosedur, tapi karena minat merekanya lebih ke game, akhirnya bagaimana mengolah teks prosedur tadi dikaitkan dengan game-game yang mereka sukai. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali Ibu Wulan. Semoga tadi cerita dari Ibu Wulan bisa menginspirasi sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya ini, saya juga sangat tertarik sekali ini di Pak Nuhuyanan ini. Saya ingin tahu lebih banyak terkait dengan bagaimana Bapak mendesain pembelajaran berbasis TIK yang padahal notabene sarjana perikanan. Nah, bagaimana itu bisa disiasati dan sampai akhirnya sekarang ini memiliki kompetensi yang sangat luar biasa di bidang TIK itu sendiri. Siap Ibu Avista, terima kasih banyak. Ini pembelajaran diferensiasi ini kan seperti yang Ibu ulang kan, ini guru harus mencoba untuk mengakomodasi itu banyak perbedaan ya individual di dalam kelas. Nah, ketika ini masuk, bagaimana kolaborasinya masuk ini sangat kuat, sangat kuat. Saya punya pengalaman yang cukup banyak terkait dengan proses pembelajaran ini. Tapi yang pasti sebelum saya menyampaikan saya punya pengalaman, ini saya punya topik pembahasan di awal semester ini atau di semester ini kan terkait dengan Microsoft Office Word ya. Nah, saya mendesain, saya punya RPP yang pasti modelnya adalah student center learning. Tapi metode yang saya pakai di dalam proses pembelajaran ini metode yang saya kutip dari ahli yang namanya Huda. Dia katakan metode ini adalah metode air, namanya air. Artinya A itu adalah auditory, kemudian I adalah intellectually, kemudian R adalah repetisi. Nah, auditory ini artinya bahwa ada pemahaman pendalaman materi yang harus dibagikan, pemantapan, bagaimana melalui presentasi. Sedangkan kalau intelektual ini adalah penguatan dari pemahaman-pemahaman yang diberikan, dan repetisi ini adalah penguatan dari pemahaman yang diberikan. Nah, saya mempergunakan metode ini saya terapkan di dalam kelas. Bagaimana sistem penerapannya Bapak Ibu, teman-teman? Saya mempergunakan aplikasi. Memang mohon maaf saya tidak mempersiapkan, saya punya slide ya, karena ya pasti persoalannya mendadak jadi memang saya tidak siapkan. Tapi saya menceritakan saya punya pengalaman yang mempergunakan begitu banyak aplikasi. Aplikasi yang saya pertama pada waktu auditori ini, teman-teman, ibu-ibu yang luar biasa, itu saya mempergunakan PowerPoint, tapi aplikasinya mempergunakan ClassPoint. ClassPoint, mungkin Bapak Ibu atau Ibu-Ibu sekalian mungkin pernah menggunakan ClassPoint. Nah, ClassPoint ini kan sudah terintegrasi di dalam PowerPoint. Itu luar biasa, luar biasa. Artinya bahwa murid yang tadinya mungkin ya terpola dengan guru yang menampilkan presentasi hanya di depan, tapi ini karena ya saya bersyukur karena di SMA Negeri 3 Maluku Tenggara ini kan labnya luar biasa lengkap.
dan peralatan juga kuat, makanya semua siswa diperhadapkan atau duduk berhadapan dengan komputernya, dan itu ditampilkan slide-nya secara menyeluruh. Semuanya tidak lagi melihat saya, tapi menyeluruh di layar. Saya yang mengkomandokan dengan saya punya server atau komputer. Dan itu mereka menikmati dalam tahapan yang namanya auditori. Ya. Nah, waktu tahapan intelektual ini, Bapak Ibu, teman-teman, saya mempersiapkan yang namanya LKPD. Nah, LKPD ini LKPD yang terkait dengan topik pembelajaran. Bagaimana menggunakan Microsoft Office Word, ya terkait dengan dia punya menu dan sub menu. Artinya waktu masuk di intelektual ini proses mulai jalan. Proses mulai jalan. Nah, proses jalan ini saya mendekati. Adakan pendekatan dan terus pendekatan. Izinkan saya mungkin share Bapak Ibu, teman-teman. Ya. Ya, silakan Pak. Ya. Share ini share ini saya tidak share perangkat PowerPoint, tapi saya share aplikasi yang saya gunakan. Baik. Ya, saya bersyukur sekali bahwa ada begitu banyak aplikasi yang bisa kita gunakan. Selain yang tadi saya katakan ClassPoint. Nah, untuk yang namanya repetisi ini saya mencoba untuk yang tadi di bulan katakan ini sesuai dengan minat. Jadi kalau setiap hari atau setiap minggu gamenya yang sama, itu saya percaya bahwa pasti mereka memang suka di minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, mungkin minggu keempat, tapi masuk minggu kelima mungkin mereka sudah mulai bosan. Oleh sebab itu dalam tahapan ini saya mencoba untuk melihat mereka punya minat, mereka punya kesukaan. Makanya saya main game banyak, teman-teman. Saya main game banyak. Game Kahoot ada di sini, saya sudah siapkan. Dan waktu saya tampilkan game Kahoot, itu bukan hanya sekedar game permainan untuk menjawab mereka punya soal-soal, tidak, tapi repetisi main di situ. Repetisi seperti metode yang tadi saya bilang, A, I, dan R. Auditori, kemudian yang namanya intelektual dan repetisi. Jadi pada waktu saya berikan penguatan melalui aplikasi ClassPoint dengan PowerPoint-nya, nah, saya masuk dalam proses, mereka harus bisa mempergunakan saya menyiapkan LKPD di mereka, dan mereka mulai belajar untuk mengetik teknologi pengolah kata namanya Microsoft Office Word. Begitu banyak, mereka harus kerja, mereka harus bisa membuat teks, mereka bisa bikin tabel, mereka begitu banyak. Saya mendampingi mereka. Nah, ada pada tahapan repetisi ini saya mempergunakan game. Game ini mereka tidak hanya sekedar jawab sama benar atau sama salah, tidak. Waktu mereka jawab, saya mengulang lagi materi yang sama. Saya mengulang materi yang sama, dan game yang saya pakai ada Kahoot, saya tidak tampilkan banyak, ya, ada Kahoot. Ini Kahoot, ya. Saya siap untuk mereka, dan artinya ini pekerjaan yang bukan lagi hal yang sederhana, ini butuh energi banyak. Karena apa? Waktu saya kasih keluar soal 10, mereka Bapak Guru, soal kurang, saya bikin lagi 25. Bapak Guru, soal kurang, saya bikin 30. Bapak Guru, soal kurang, saya bikin 40. Saking asiknya ya Pak ya, mereka menikmati, iya. Sangat menikmati, mereka sangat menikmati. Bahkan Bapak Ibu, ini saya harus mengeluarkan, saya punya uang pribadi. Artinya apa? Merangsang mereka untuk bagaimana mau semangat menjawab dan benar. Karena saya bilang untuk mereka, juara 1 dapat 10.000, juara 2 dapat 5.000, juara 3 dapat 5.000. Mereka berlomba-lomba. Saya punya videonya, tapi di HP. Itu mereka bersemangat, mereka melompat-lompat, ada yang ganggu, nilai salah, nilai kurang, tapi mereka menikmati. Waktu mereka menjawab salah, saya berikan pemahaman, penguatan, repetisi namanya. Saya kasih penguatan, saya kasih penguatan. Ini pengalaman, berlangsung sampai dengan hari ini. Bukan saja main dengan yang roda acak yang tadi saya keluar, dan juga bukan bermain dengan Kahoot saya tidak, tapi saya bermain juga dengan teman-teman mungkin saya keluarkan dulu teka-teki silang, ya. Saya siapkan semua teka-teki silang untuk mereka dengan mempergunakan roda wheel tadi. Jadi saya klik putar rodanya, namanya muncul, 3 menurun, Anda bisa jawab, 4 menurun, 4 mendatar, Anda bisa jawab. Mereka dengan semangatnya menjawab, saya berikan penguatan untuk mereka. Seperti itu. Kira-kira penjelasan saya, pengalaman saya berbagi kalian di dalam pelajaran 3. Terima kasih, Ibu Krista. Oke, luar biasa sekali Pak. Saya juga baru dengar tadi metode AIR tadi itu terkait dengan auditori, kemudian intelektual,
dan yang terakhir adalah repetisi. Dan bahkan kuis-kuis yang digunakan baik itu di Kahoot, kemudian pakai apapun itu, tujuannya bukan hanya sekedar untuk semata-mata memberikan kuis, tetapi ada makna lain di dalam kuis itu sebagai repetisi bagi siswa-siswa. Yang kalau dipikir, padahal kan Microsoft Word ini kan materi-materi dasar nih Pak, tetapi Pak Nuyanan berusaha mengemas bagaimana semenarik mungkin sesuai dengan minat dari anak-anak. Luar biasa sekali. Nah, tadi ada Ibu Wulan terkait berdiferensiasinya seperti apa, Pak Olof yang basic perikanannya tapi menjadi guru TIK yang sangat luar biasa. Sekarang saya menuju Ibu Sarah. Nah, Ibu Sarah bagaimana bisa tolong berbagi pengalaman terkait dengan pembelajaran berbasis teknologi yang sudah coba diterapkan di mata pelajaran agama Kristen sendiri, atau mungkin ada selanjutnya saya ke Ibu Sarah. Bagaimana Ibu Wulan berbagi terkait dengan diferensiasinya, Bapak Nuyanan juga berbagi terkait bagaimana mendesain pembelajaran untuk berbasis TIK itu sendiri. Sekarang saya ingin mendengar Ibu Sarah menceritakan pengalaman bagaimana mendesain pembelajaran untuk agama Kristen itu sendiri dengan mengkolaborasikan TIK di dalamnya, atau mungkin ada gebrakan yang lain selain itu. Silakan Ibu Sarah. Ya, sebelum saya berbagi, mungkin saya share screen-nya dulu. Iya, oke, baik. Oke, ini saya kebetulan mengajar di 2 sekolah. Yang di sebelah kanan layar Bapak Ibu ini adalah murid di SMA Negeri 2 Maluku Tenggara. Yang di sebelah kiri ini adalah murid pada SMK Negeri 1 Maluku Tenggara. Kalau dilihat, ada perbedaan di sini. Karena kebutuhan belajar daripada setiap murid itu berbeda-beda. Nah, sehingga saya pada waktu pembelajaran, aplikasi yang saya gunakan seperti yang Bapak Ibu mungkin gunakan juga adalah aplikasi Canva. Di sini materi pembelajarannya sangat padat dan banyak. Nah, untuk mempermudah kita untuk materi pembelajaran yang padat seperti ini, maka saya membuat games menjodohkan. Jadi beberapa teori, baik itu secara pengertiannya, ciri-ciri, karakteristiknya saya pisah, saya acak, lalu murid dia sendiri kemudian mencocokkan berbagai aspek-aspek perkembangan kedewasaannya. Nah, di situ mereka menggunakan 2 cara. Jadi kalau di SMK Negeri 1, mereka hanya berdua saja, karena kami minoritas di sana. Jadi mereka berdua langsung bekerja bersama-sama, sedangkan di sini saya bagikan mereka berkelompok. Tapi ternyata ketika pengerjaan mereka secara berkelompok itu dilakukan, itu lebih memakan waktu dibandingkan dengan 2 orang, justru lebih cepat. Nah, untuk mengantisipasi itu, saya kemudian membantu murid-murid ini untuk memfasilitasi belajar mereka. Jadi kalau kita menggunakan teknologi, kita tidak boleh lupa bahwa teknologi juga dia butuh pendukung yang lain. Misalnya kita harus membutuhkan referensi buku bacaan, modul-modul yang membantu untuk murid-murid. Jadi justru bukan teknologi ada lalu kita mengesampingkan hal-hal yang lain. Jadi apalagi mata pelajaran yang terkait dengan mata pelajaran agama, nilai-nilai relasi sosial itu tidak bisa kita gantikan dengan teknologi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengcombine berbagai teknologi itu, sehingga kalau kita mau anak-anak ini untuk ada nilai gotong royongnya, ada nilai kreativitasnya, ada nilai-nilai profil pelajar Pancasila yang tercermin di dalamnya, tidak bisa kita dari awal sampai akhir menggunakan teknologi. Mungkin itu menjadi catatan kritis saya ketika menggunakan teknologi di kelas. Nah, kemudian kita bisa lanjut ke slide yang berikut. Nah, ini kebetulan tadi sudah disinggung oleh Pak Jorgen dari SMA Negeri 3. Saya pada baru beberapa minggu yang lalu, saya menggunakan sumatif tengah semester, atau biasa kita kenal dengan di kurikulum 2013 dengan penilaian tengah semester. Itu kan biasanya dengan soal pilihan ganda, menjodohkan, kemudian soal-soal benar salah dan sebagainya. Saya mencoba untuk membuat sumatif tengah semester dengan sesuatu yang menarik. Jadi murid saya berikan mereka beberapa soal yang sudah saya susun. Ini saya mau berbagi
di mana aplikasi ini saya dapatkan. Jadi di sini sudah ada, saya sudah tampilkan di situ. Jadi ini secara online saja, tidak perlu di-download. Ada memang beberapa aplikasi yang harus di-download, tapi ini memang secara online. Tapi tidak hanya satu aplikasi saja, yaitu teka-teki silang, ada banyak. Ini kebetulan saya sudah screenshot dia beberapa. Jadi teman-teman yang mungkin mata-mata pelajaran yang lain bisa menggunakan, disesuaikan dengan mata pelajaran yang kita. Jadi sumatif tengah semester yang terkesan menegangkan, kemudian membuat anak-anak merasa tidak nyaman karena soal-soal yang ditampilkan itu sulit, kita bisa menyajikannya dengan lebih fresh, lebih menyenangkan bagi anak-anak sehingga mereka merasa bahwa ini suasananya tidak setegang kita penilaian tengah semester di waktu-waktu yang lalu. Nah, kemudian kita tidak boleh lupa bahwa ketika kita menggunakan teknologi ini dalam penilaian, afirmasi positif atau umpan balik itu harus kita berikan. Ya dulu, mungkin di zaman dulu ya, kita hanya dengan menulis angka. Dapat 95, 80. Tapi yang saya gunakan di sini, saya menggunakan cap. Saya menggunakan cap di sini. Kalau dalam umpan balik kan selalu di dalam umpan balik ada 5 hal yang perlu kita tekankan. Yang pertama adalah apresiasi, saran, perhatian, nilai, dan klarifikasi. Jadi kalau di dalam penilaian kita tidak hanya menulis angka, tapi di situ ada apresiasi yang kita berikan, ada juga saran atau perhatian yang kita berikan. Tapi kalau seandainya misalnya ya murid kita ada 100 orang, tidak mungkin kita memberikan apresiasi semua 100 orang, baik secara tertulis maupun lisan. Nah, untuk mempermudah kita bisa menggunakan cap, dan itu saya gunakan di kelas belajar saya. Jadi setiap siswa yang diberikan penilaian, baik itu tugas, baik itu ulangan harian ataupun sampai dengan sumatif tengah semester, seperti saya berikan mereka penilaian dalam bentuk cap yang sudah saya tulis afirmasi-afirmasi positif, memberikan apresiasi atas kerja keras mereka dalam membuat tugas. Ya, itu yang bisa saya bagikan. Mungkin yang di sebelah-sebelahnya itu praktik baik yang sudah saya lakukan. Ini yang tadi saya sampaikan. Kalau yang di sebelah kiri baju biru yang ini anak-anak itu program saya di sekolah. Ini tentang pembinaan spiritual, dan kalau memangnya ada di sekolah-sekolah yang lain, kalau di sekolah saya beda. Dari awal sampai akhir pembinaan spiritual itu seluruh siswa yang bertanggung jawab. Kalau kita kan dalam pembinaan spiritual, kalau guru itu pasti ada titik jenuhnya anak-anak, mereka akan bosan. Tapi kalau murid sendiri, mereka punya cara, punya berbagai metode-metode yang menurut versi mereka itu bisa digunakan sebagai pembinaan spiritual. Ini ada satu foto siswa dengan orang tuanya. Tadi pada awal saya sampaikan bahwa teknologi tidak bisa menggantikan komunikasi dalam relasi kita dengan manusia satu dengan yang lain. Tidak bisa seluruhnya digantikan. Nah, dalam pembelajaran saya, ini baru saja saya terapkan untuk anak-anak saya meminta mereka untuk mereka kebetulan ada materi yang berkaitan dengan keluarga, mereka menuliskan ungkapan rasa cinta mereka kepada orang tua, bukan hanya tulisan, tapi bisa dibuat dalam bentuk video, bisa dibuat dalam kartu ucapan, apapun, sesuai dengan minat dan kesukaan mereka. Nah, anak ini, dia membuat surat cinta untuk orang tuanya. Ini adalah salah satu perwujudan daripada profil pelajar Pancasila, yaitu tentang akhlak kepada manusia. Nah, ternyata bahwa murid-murid kita selama ini, mereka mengenal teknologi ini, saya mendapati sebagian besar daripada mereka itu tidak pernah secara langsung atau secara spontan mengungkapkan tentang rasa sayang atau kedekatan mereka dengan orang tua. Jadi, penting bagi kita untuk hal-hal seperti ini menjadi catatan kritis bahwa kita tidak hanya mengajarkan anak-anak tentang ilmu pengetahuan semata, tetapi kontekstual kehidupan mereka dengan relasi sama dengan orang lain, apalagi dengan keluarga, itu sangat penting. Dan sebagai guru, penting bagi kita untuk mungkin ke depannya bisa menggunakan berbagai variasi teknologi yang kita tahu, aplikasi-aplikasi yang baik, untuk bisa kita lebih lagi untuk mengkontekstualkan pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan yang bisa diaplikasikan langsung untuk anak dalam kehidupan pribadi mereka. Mungkin itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih.
Oke, baik, terima kasih Ibu Sarah. Satu hal yang saya kutip dari, praktek baik Ibu Sarah tadi bahwa teknologi itu juga butuh pendukung. Tidak bisa teknologi berjalan sendiri, membutuhkan hal-hal yang lain dan, teknologi juga tidak bisa menggantikan relasi dan juga komunikasi dengan orang-orang terdekat kita. Nah, eee, kemudian tadi ada beberapa hal juga bahwa di dalam proses asesmen, tidak hanya nilai dalam bentuk angka, tetapi juga harus memberikan feedback, umpan balik, baik berupa motivasi, penguatan, maupun, kata-kata yang afirmasi positif untuk anak-anak didik yang berada di sekolah. Nah, Bapak, Ibu, sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dimanapun berada, 3 guru penggerak hebat dari Kabupaten Maluku Tenggara sudah membagikan semua cerita-cerita yang positif, bagaimana menerapkan teknologi di dalam proses pembelajaran. Dan sebelum berakhir sesi kita pada saat ini, saya ingin mendengarkan kata-kata penutup dari masing-masing orang. Silahkan, siapa yang akan memberikan, closing statement terlebih dahulu? Baik, mohon hormat untuk Ibu Sarah dan juga Bapak Olof dan juga Ibu Vista. Finally pada akhirnya tidak selalu bahwa mereka yang memiliki spesifikasi komputer ataukah TIK ataukah berbasis, informatika yang mampu untuk mengantarkan pembelajaran berbasis teknologi. Namun seluruh pendidik saat ini harus mampu mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Karena peserta didik lahir di era yang berbeda dengan kita. Mereka memiliki tantangan yang begitu luar biasa. Di Society 5.0 akan banyak produk-produk yaitu robot yang mampu, mengantarkan human ataukah manusia itu sehingga mampu menembus, di Society 5.0 itu sehingga, peserta didik mampu menghadapi tantangan itu dengan baik. Bukan robot yang memerintahkan manusia, tetapi manusia mampu berkolaborasi dengan robot sehingga keduanya menjadi satu kesatuan yang unggul dan tentunya untuk pendidikan yang ada di Indonesia ini mampu mengantarkan peserta didik sampai kepada, Society 5.0 itu cakap dalam mengoperasikan teknologi. Mungkin itu saja dari saya, Bu Rizky. Oke, selanjutnya silahkan. Terima kasih saya. Silakan Pak Ya, Nuryanan. baik, saya singkat saja bahwa kolaborasi antara pembelajaran berdiferensiasi dan teknologi informasi komunikasi ini prinsipnya dapat membantu pengajar atau guru lebih baik dalam menyesuaikan pembelajaran untuk setiap siswa. Bagaimana harus memaksimalkan potensi mereka dan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kira-kira itu saja pernyataan saya, closing statement saya. Terima kasih banyak Ibu Vista. Oke, lanjut Ibu Sarah silakan. Iya, terima kasih. Untuk closing statement saya mau bilang begini. Kita harus menghilangkan sebuah bait lagu yang sering mengatakan begini, aku masih seperti yang dulu. Guru tidak boleh seperti yang dulu. Semua guru harus mau untuk belajar. Karena perubahan itu hal yang kekal. Di dalam dunia pendidikan, tidak pernah tidak berubah. Mungkin hari ini kita masih dengan teknologi yang ini, tapi ke depannya teknologi akan berganti. Mungkin bukan hanya 5.0, kita bisa sampai dengan 100.0 dan guru harus siap. Tidak boleh lagi kita tertinggal dengan perkembangan zaman. Siapapun dia, mata pelajaran apapun yang dia ampu. Dari SD sampai dengan SMA, guru harus bisa. Kita tidak bisa bilang bahwa saya tidak bisa begini, tidak bisa begitu, kendala ini, kendala itu. Kita harus maju. Harus optimis bahwa kalau kita mau untuk berubah, selalu ada jalan. Mungkin itu closing statement saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sarah. Satu yang bisa saya simpulkan dari bincang kita pada saat ini bahwa sesuatu yang terpaksa bisa menjadi terbiasa. Apalagi jika sekarang ini ada perubahan-perubahan zaman yang begitu luar biasa, teknologi merupakan salah satu alat
transformasi, baik untuk bagaimana bisa meningkatkan kompetensi para peserta didik kita, namun harus diingat bahwa teknologi akan pincang jika ada pada tangan pendidik yang bekerja tidak dengan hati. Makanya teknologi harus di tangan pendidik-pendidik yang tepat dan luar biasa, supaya bisa anak-anak kita bisa memaknai teknologi dengan penuh kebermaknaan dan tetap mengedepankan profil pelajar Pancasila. Baik, teman-teman hebat, guru-guru penggerak yang sangat luar biasa pada saat ini, kita sudah ada pada penghujung acara. Semoga Bapak Ibu sahabat Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku dimanapun berada, mendapatkan inspirasi dan hal-hal positif dari bincang-bincang kita pada malam hari ini. Salam dan bahagia dan salam Merdeka Merdeka belajar. Oke. Salam Dan bahagia. Sarah, salam Ibu Tina, Ibu Ya, Vista. salam semua.